Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya wa dini wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memperkenalkan sebuah proyek yang menggabungkan teknologi dan pertanian modern, yaitu Smart Greenhouse. Proyek ini dibuat dengan sebagai solusi untuk membantu proses perawatan tanaman menjadi lebih efisien, otomatis, dan cerdas dengan memanfaatkan teknologi IoT serta berbagai sensor pintar. Melalui sistem ini, kondisi greenhouse seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, hingga penyiraman tanaman dapat dipantau dan dikontrol secara real time. Harapannya, teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pertanian sekaligus mendukung perkembangan smart farming di masa depan. Sekian dari kami. Oke, dalam proyek ini, Smart Greenhouse dirancang sebagai solusi modern yang memanfaatkan teknologi yang membantu proses perawatan tanaman agar menjadi lebih mudah, efisien, dan praktis. Sistem ini menggunakan beberapa sensor dan fitur otomatis yang dapat memantau kondisi lingkungan, seperti kelembapan tanah, suhu, pencahayaan, dan proses penyiraman dalam tanaman secara real time. Dengan adanya teknologi tersebut, pengguna dapat mengetahui kondisi tanaman dengan lebih akurat, serta mengurangi risiko tanaman kekurangan air atau perawatan yang tidak optimal. Selain itu, proyek Smart Greenhouse juga menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi dapat diterapkan dalam bidang pertanian dalam lingkungan. Sistem otomatis yang digunakan mampu membantu menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan air sehingga lebih ramah lingkungan. Konsep ini menjadi salah satu bentuk inovasi yang mendukung pertanian modern dan gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Mungkin itu aja dari penjelasan Smart Greenhouse. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita hari ini akan membuat tutorialnya buat kita website dan database. Oke, langsung aja. Hal yang kalian butuhkan adalah Firebase dan GitHub. Oke, kita harus membuat repositori baru di sini. Kita bisa kasih namanya apa gitu, misal nama saya Raja gitu. Cuman karena saya udah bikin, kita langsung aja ke ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus download folder dulu, coy. Download folder yang udah saya buat. Nah, terus langsung aja kita ke Discord dulu. Nah, ini kan ini tadi yang tadi kita buat websitenya. Memang kita pertama git init, terus kita bisa tambahkan git add gitu, terus git add git remote origin add origin URL add origin. Nah, setelah itu kita bisa ke kode atau salin. Nah, setelah itu kita ke visual support lagi. Nah, terus kita salin di kopas. Nah, kayak gini kita. Nah, terus habis itu kita git commit. Ini misal ada perubahan gitu ya, jadi kita commit aja biar masih doang A B C D. Kita langsung git push to of origin name. Oke, udah. Ini sorry ya, ini salah tadi saya M. Ini hasilnya udah, cuman karena kita nggak ada melakukan perubahan, jadi aman aja. Nah, langkah selanjutnya kita membuat Video aja. Jadi lanjut ke buat database-nya. Oke, lanjut aja. Nah, kita bisa buat create new. Nah, kita bisa masukin misal mutu kayak gitu. Tunggu, nah, kita aja continue lagi, continue aja. Akunnya ke pilih default akun for Firebase aja.
get project, kita tunggu. Nah, kita tunggu aja ya, kita pause sebentar dulu aja. Nah, kita lanjut mana nanti kalau udah buat, nah, tampilannya kayak gini. Nah, terus kita bisa ke bagian database, kita ke real time database. Nah, ini kita ini dulu, bentar. Nah, kita create database ini, kita tunggu aja. Sabar, sabar. Nah, ini kita pilih ke Singapura aja, Asia, karena kita di Asia cuy. Start in test mode aja, kita enable, tungguin aja. Nah, nah, udah cuy, udah jadi. Nah, selanjutnya kita ke bagian security, terus kita ke authentication, inilah kita get start aja. Ya, get start. Nah, di sini kita pilih email dan password. Enable aja, save in aja. Terus kita user. Nah, ini kita gampang banget coba buat. Kita bikinnya misal satu dua apa ya? Mantap. Kita ke ini. Nah, kita maksudnya yang ngomongnya 1 2 3 4 mana aja. Nah, kok udah jadi ini yang buat admin. Jadi kayak misal kalian masuk ke sebuah website, nah nanti kan disuruh login tuh atau buat akun. Nah, nanti akun yang kalian buat tuh masuk ke database kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian setting, kita ke general, habis itu ke sini kita cek saja. Oke, iya, kita buat website itu namanya penjaga register, terus nah nanti kayak gini kita next aja, next, terus kalian console. Nah itu kita copy bagian consnya ini aja. Nah, nah kita tambahin ke password. Nah, kita cari data ini. Kita ke bagian Firebase. Nah, kita Firebase config JS nih. Nah, kita hapus dulu. Ini kita ganti ke yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita bisa git push origin main. Nah, ini udah melakukan perubahan. Kita akan berkelompok. Nanti yang anggota saya hanya tinggal ngepull biar dia bisa dapat codingan saya. Sebelum itu kita git commit dulu sih sebenarnya. Gitu. Kasih pesan database-nya ganti. Database ganti cuy. Gitulah. Mungkin agak dikit ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, setelah itu kita langsung aja coba ke websitenya langsung. Nah, ini ya websitenya. Mungkin agak error dikit karena kita agak otak-atik. Kita langsung aja masuk. Nah, misal kita masukinnya email ngarang, dia nggak akan masuk cuy, karena dia nggak masuk ke database kita. Kita lihat tadi ke database kita. Nah, ini mantap.email.com kayak gitu. Kita coba mantap.email.com, dan tadi password saya buat 1 2 3 4 5 6 ya, langsung aja masuk dan boom,
gampang sekali kan, udah jadi langsung itu, dan udah bisa login juga kita. Ya ini agak sedikit error memang, bisa kita kena otak-atik. Ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari proyek Smart Greenhouse ini dapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru. Bukan hanya tentang cara membuat greenhouse pintar, tapi juga bagaimana menggabungkan teknologi software dan hardware menjadi satu sistem yang saling terhubung. Dalam proses pembuatan proyek ini, kita belajar menggunakan GitHub untuk mengelola Source Code Project, memahami cara kerja Git seperti commit, push, pull, dan bagaimana bekerja secara lebih terstruktur dalam pengembangan aplikasi. Hal ini membuat kita lebih paham pentingnya manajemen project dan version control dalam dunia programming. Kita juga mempelajari Firebase sebagai database real-time yang memungkinkan data dari sensor dapat langsung diperbarui secara otomatis tanpa perlu di-refresh manual. Dari sini kita juga memahami bagaimana sistem real-time bekerja dan bagaimana data dapat dikirim serta ditampilkan secara cepat dan efisien. Selain itu, kita juga menggunakan Microsoft Micode untuk membaca dan mengelola sensor pada perangkat IoT. Kita belajar bagaimana sensor dapat mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau kondisi tertentu lainnya untuk membantu monitoring greenhouse secara otomatis. Proyek ini juga melatih kemampuan kita dalam problem solving, debugging, dan memahami alur kerja teknologi secara keseluruhan. Mulai dari sensor membaca data dikirim ke database, hingga akhirnya ditampilkan pada sistem monitoring. Tidak semua proses berjalan lancar, tetapi dari setiap error dan kendala yang muncul kita jadi belajar mencari solusi dan memahami sistem dengan lebih dalam. Dengan adanya Smart Greenhouse ini, kita berharap teknologi dapat membantu mempermudah proses monitoring tanaman dan memberikan gambaran bagaimana IoT dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pertanian dan lingkungan. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pengalaman yang sangat berharga karena kita tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung mempraktekkan berbagai teknologi modern dalam satu proyek nyata. Saya berharap kedepannya proyek ini dapat terus dikembangkan dengan fitur yang lebih lengkap dan sistem yang lebih canggih lagi. Demikian presentasi dari kami mengenai proyek Smart Greenhouse. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa teknologi ini dapat menjadi solusi nyata dalam membantu kegiatan pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan modern. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah kecil menuju perkembangan pertanian di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun proyek kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.